Jika ayo Jessica Senin ikut ya Komsel. Erik harus offline lah, Erik harus wajib tak share dari rumahnya. Amin dulu. Kita nggak mulai ini karena butuh Felix gitu loh. Wih, mulutnya ya spontan sekali mulutku, manis sekali mulutku. Memang gara-gara Felix ini buat kita pengen mulai gitu. Oh ya, halo Felix. Nah, oke, kita mulai sebentar. Sebentar guys, ini akhirnya copot tiba-tiba nggak ketemu. Nah ini. Halo Felix. Nah, Felix. Apa kabar Felix? Sudah lama aku tidak melihat kau Felix. Ya kan? Bukan baru kemarin. Bukan baru kemarin. Kemarin tuh lama Felix. Kemarin tuh lama kau tahu. Maksudnya, Weh, ayo on cam, Felix. Wah, lama tak coba mukamu aku. Oh, ngomong gitu juga ya. Agak baru kemarin. Oke, ayo Hilary on cam, Grace on cam, Grace. Kita on cam, guys. Aku pengen, masa aku tuh lihat nama kalian toh, Rek. Ya. Ini hari ini bagus pembahasannya guys. Jadi ayo. Ayat 6. Oke. Yuk. Kita masuk. Kita doa. Ayo. Ayo Feli doa. Oke, doa guys. So on cam yang bisa on cam kita mulai hari ini babak satunya. Nanti kita ngajak ngobrol lagi. Mungkin masih kaku-kaku karena sudah lama nggak zoom ya kita ya. Kemarin jangan merasa kayak aduh kok awkward sekali ya. Iya namanya baru ketemu 1-2 minggu kita nggak ketemu ya. Kangen tau pasti. Ngomong muka aku tuh ngangenin guys. Memang jangan protes trik. Memang muka aku tuh ada. Gak boleh protes Ruben. Memang muka saya ini Karena nggak aku. Ya memang muka saya itu memang cute, ngangenin, ganteng memang. Iya memang nggak usah disebut. Memang. Muka Feli paling nggak terima. Oke. Erik, aku timmu hari ini Erik. Iya pakai ibu melunggu Erik. Siap. Oke, jadi hari ini masih ada hubungan dengan kemarin karena percayalah bahwa bulan ini ya tema kecil adalah lebih dekat dengan Allah Roh Kudus. Jadi memang ya sedikit banyak kita akan ngomong Roh Kudus juga. Tentunya makanya kita di awal tahun ini penting kita mengenal pribadi Roh Kudus lebih dalam. Gitu ya. Jadi oke. Sebelum kita mulai kita doa dulu dipimpin oleh Feli dengan bahasa Korea. Yuk. Cinta? 괜찮아. Jangan aja cepet. Keselio. Sudah. Oke. Jangan gerem. Oke. Bercanda. Sorry. Porek lo orangnya. Aduh, aku tikurusku. Mute itu susah aku. Ini dimulai di doa sama Ruben. Ayo Ben, membangun mic. Duh. Ini. Karena Anda porek makanya tanggung jawabnya dilempar. Lihat. Oke, mari kita berdoa. On mic dulu, on cam dulu tuh. Nah, tuh ayo. Jalan. Kamu gitu loh. Nah, ada urusan makan kakak no. Oh cene. Ada urusan makan. Oh, belum tahu tak Rukiah kayak Rukiah kemarin. Nggak sengaja. Ya, jadi aku berdoa untuk orang yang di balik-balik layar ini. Ngawur. Ya, guys. Doa ya teman-teman. Ya Bapak ya Tuhan Yesus, kami berdoa pada hari ini kami bisa melanjutkan aktivitas Bible Study kami yang kedua dipimpin oleh Kodini Tuhan.
Engkau jamang kau urapi setiap dari kami supaya kami terbukakan firman-Mu, semakin mengerti isi firman-Mu Tuhan, dan Kau pakai kode ini lebih lagi Tuhan, karena dia akan menyampaikan segala isi dari isi-isi di Alkitab ini Tuhan. Dalam tangan-Mu kami serahkan Bible study ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Oke, jangan off cam. Bisa malah makan, enak sekali dia. Katanya ada urusan. Oh, no, air lagi. Bisa. Urusan perut susah kok. Nih. Ya, dia itulah. Oke. Jadi, shalom guys. Wah, aku bersyukur sekarang kita mulai ada anak 23 juga ya. Kita terus regenerasi. Asik. Jadi nggak kayak cuti 21 sudah mau keluar gini ya. Nggak cuti nggak apa-apa. Feli yang mau keluar misalnya dari STS gitu. Nah, terus Ruben mau juga emprul dari kampus, ternyata ada lagi lanjutannya ya. Nanti tongkat masih ada Prisil juga sih sebenarnya. Prisil ada sama Erik ya kan. Nah, lanjut terus nanti. Oke. Jadi aku senang hari ini karena kita bisa Bible study yang kedua. Saya itu paling senang Bible study terus ya. Saya itu senang ya terus-terusan ya. Gitu. Erik jadi WL. Ya nanti kita kapan-kapan suruh di ya. Kita katanya suaranya sudah bagus sekarang. Oh ya katanya sudah les gitu ya. Oke. Mana ada hoax. Katanya sudah les. Ya, jadi aku bersyukur ya, kita terus jangkau nanti jiwa-jiwa yang baru. Begitu ya. Jangan berhenti. Kita nggak boleh berhenti di satu kampus. Ini generasi itu harus mau dipakai Tuhan sebagaimana kita tetap regenerasi ya. Kayak gitu. Jadi aku rindu di kampus-kampus yang lain kita bisa juga mulai menjangkau ya. Kita fokus di beberapa kampus. Ada yang keluar, siapa itu? Siapa yang keluar itu? Tolong kasih tahu saya. Siapa yang keluar itu? Konando itu kok. Konando usir dia dari di. Oh iya, Nando mana ya? Tolong dong, Vel atau Joce. Itu Konando kalau nggak sampai hitungan 10 masuk itu salibkan aja udah. Oh jangan dia di pertama saya. Oke. Nah jadi kita masuk ke setting kedua. Jadi kita belajar sama temanya akan berbau dengan Roh Kudus karena satu bulan ini kita mulai dengan pribadi lebih dekat dengan pribadi Allah Roh Kudus. Kenapa Kenapa gitu ya? Kenapa harus kita bahas ini? Kita nggak menjunjung satu pribadi. Mereka ketiga-tiganya adalah Allah dan mereka adalah satu. Nah ini jangan kita nggak bahas itu ya. Tapi mereka tetap tiga-tiganya Allah. Gitu. Tapi julukan dari Roh Kudus itu Allah yang tinggal di dalam kita, gitu. Jadi kenapa kita nggak mau belajar untuk berkenalan dan lebih dekat dengan Dia, kayak gitu kan kita berdosa bareng Dia, kayak kan gampangannya gitu, berdosa bareng Dia bukan, kayak gitu. Jadi maksudnya bareng Dia, Roh Kudus juga lihat, kayak gitu. Jadi kenapa kita nggak pengen lebih dekat dengan Dia? Karena pentingnya Roh Kudus dalam hidup kita ini bukan sembarang cuman Dia sudah ada. Roh Kudus turun ketika kita percaya pada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Detik itu langsung Roh Kudus turun masuk dalam diri kita. Kayak gitu. Nah ini konsep-konsep kalian sebagai yang lebih paham ya. Jadi kayak gak ada Roh Kudus keluar masuk di perjanjian lama. Roh Kudus ini memang keluar masuk karena memang jijik Roh Kudus dengan dosa. Kayak gitu. Roh Kudus itu memang anti dengan dosa, tetap dia punya segala omninya kayak gitu. Jadi dia tetap omnipresence, dia omniscience kayak gitu. Jadi yang aero bisa dikepau. Oke. Nah, terus bagaimana? Dia memang juga jijik dengan dosa. Dia memang suci. Dia tetap kudus. Kayak gitu. Dan kenapa dia bisa di tubuh kita sekarang? Karena ada darah Yesus, ada perjanjian dengan darah. Itu maka Yesus menjanjikan bukan pada dia boleh naik ke surga, lebih baik aku pergi daripada biar nanti penolong turun. Kalau aku nggak pergi dia nggak turun. Kayak gitu kan. Nah, tapi maksudku adalah seringkali orang berhenti cuman ngomong berkat, cuman ngomong tentang apa lagi? Ya tentang sukacita, cuman ngomong tentang apa lagi? Kesulitan. Aku ketemu di beberapa tempat yang selalu ngomong cuman tentang kesulitan, cuman ngomong tentang apa lagi? Itu ekonomi kayak gitu-gitu. Ini nggak salah sih.
Tapi seringkali kita lupa bahwa sampai saking relevannya gereja dengan kita sampai lupa bahwa kemahakuasaan Tuhan ini masih ada. Seringkali kayak kita ngomong kayak, iya ya Tuhan ini kan bisa mengubah kesulitan kita menjadi apa kayak gitu. Sampai kita lupa bahwa ya kita harus benar-benar juga mengandalkan Dia kayak gitu loh. Nah jadi kalau hari ini kita pengen untuk berjalan dalam sesuatu, ya kita perlu Roh Kudus gitu. Roh Kudus itu bukan aksesoris orang Kristen gitu loh. Roh Kudus Tuhan siapin pribadi Allah Bapa mensiapkan Roh Kudus turun buat kita untuk kita tidak yatim piatu, ada ayatnya. Itu pertama. Roh Kudus untuk menginsafkan orang berdosa. Yang kedua, memberitahu apa yang kita tidak tahu, mengingatkan apa yang Yesus pernah katakan. Kayak gitu. Nah hari ini kalau memang kita seberapa niat gitu kita datang ke Tuhan gitu loh. Kalau bukan karena Roh Kudus, kayak gitu. Pasti kita kan mager, ya kan? Pasti kita kan lagi? Nggak mau, nggak usah. Tapi ada caranya kita ditemplak sama Roh Kudus. Tiba-tiba ada orang ngomong lah, tiba-tiba orang ngechat lah, tiba-tiba orang ngekol lah, tiba-tiba ada merah. Bahkan sometimes Tuhan ambil kendali. Jadi pribadi Roh Kudus ini pribadi yang sangat amat butuh di dalam hidup kita gitu. Dia bisa menjadi best friend-nya kita. Ya gitu. Nah, tapi nggak cukup ketika Roh Kudus masuk dalam diri kita. Gitu. Roh Kudus harus ambil bagian dalam hidup kita. Roh Kudus harus memenuhi kita. Roh Kudus harus menguasai kita. Roh Kudus harus harus menyatu dengan kita. Ngomongannya gitu lah ya, istilahnya. Nggak bisa berhenti di sekedar Roh Kudus ada dalam hidup kita. Akan lebih seru ketika Roh Kudus kita memberikan akses kepada Roh Kudus untuk semuanya. Kayak gitu. Kalau kalian buka aplikasi, sebelum kita berbahas lebih lanjut ya, kayak gitu. Sebelum aplikasi, kalau kalian buka aplikasi baru ya, biasanya tanya, boleh akses foldernya enggak ya? Boleh akses mapnya ya? Nah, kayak gitu. Roh Kudus seperti itu. Kalau hari ini kita cuma tahu Roh Kudus dengan orang yang bersekutu dengan Roh Kudus, ini dua hal yang berbeda. Dan yang lebih asik adalah bersekutu dengan Roh Kudus. Kayak gitu. Kenapa? Karena Paulus pun juga berpikir demikian. Gitu. Karena Paulus pingin siapa orang terima Roh Kudus. Kayak gitu. Dan inilah yang disebut namanya kepenuhan Roh Kudus atau baptisan Roh Kudus. Kayak gitu. Jadi baptisan Roh Kudus itu ketika kita blend dengan Roh Kudus, kita bersatu dengan Roh Kudus kayak gitu. Kita buka akses, ayo Roh Kudus penuhilah aku. Wah, di situ asiknya itu. Ya berarti kita dulu aku bilang gini, tapi ini salah ya. Ini gak ada ilustrasi yang paling pas ya. Kayak kita ini seperti menikah dengan Roh Kudus. Seperti itulah ya. Kita menjadi satu dengan Roh Kudus. Kayak gitu. Ini cuman ilustrasi aja ya. Kayak gitu. Seperti kita ikat janji sama Roh Kudus. Kamu dan aku adalah satu. Asik. Ya gitu ya. Udah kayak janji nikah. Ya kan, kita menjadi satu. Kayak gitu. Dan Roh Kudus itu seperti itu. Di saat kita pingin Allah Roh Kudus memenuhi kita, ya siap-siap berarti nanti pikiran kita menjadi satu dengan Roh Kudus, hati kita menjadi satu dengan Roh Kudus. Gitu. Maksudnya nafsunya kita jadi nafsu apa yang Roh Kudus nafsu ya, itu maksudnya apa? Ya Roh Kudus inginkan apa? Jiwa-jiwa misalnya. Ya ketika kita dipenuhi Roh Kudus, pemikiran kita langsung berubah pelan-pelan. Hati kita berubah pelan-pelan. Kita kan disekolahkan Roh Kudus namanya. Gitu. Dimi dulu. Apa belum ya tadi? Nah, jadi hari ini ngomong kalian gitu loh bahwa nggak cukup ketika Roh Kudus ada dalam diri kalian. Eman sekali gitu loh. Ibarat aku sama Feli tapi tak diemin terus, Feli cuma ngintil aja di belakang kayak ekor gitu kan. Eman nggak kira-kira? Eman gitu. Maka karena ada hal-hal yang menarik ketika kita bersekutu dengan Roh Kudus. Gitu. Kita baca ayatnya dulu.
Kok gue ini ngomong gitu ya Pak ya. Kayak gitu. Apa sih ini teori-teori macam apa ini gitu ya. Nah hari ini kita belajar dari Paulus ya. Kita buka di Kisah Para Rasul 19. Ketika Apolos bacain aku. Cuci, ayo bacain aku. 1 sampai 2. Yang keras. Gitu ya. Ini cukup keras nggak kok? Cukup. Coba, kalau aku sih keras, tapi Feli gimana Feli? Atau Ruben? Keras enggak? Oh ya, kita ini aman ya? Oh enggak aman. Enggak aman. Tes. Nah, pinter. Saya pinter, itu tangan. Yeay. Oke, Kisah Para Rasul 19 ayat 1. Ketika Apolos masih di Korintus, Paulus sudah menjelajah daerah-daerah pedalaman dan tiba di Efesus. Di situ didapatinya beberapa orang murid. Ayat 2, katanya kepada mereka, "Sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya?" Akan tetapi mereka menjawab dia, "Belum, bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus." Nah, terus dia bilang gini ayat 3 kan. Nah ini lebih enteng aku mending ngomong ayat 3 ini. Panjang banget sekali hari ini. Oke, ini kita nggak tahu berapa ayat ya. Kemarin berapa ayat sama ayat ya. Begini 30 ayat. Puji Tuhan ya. Berarti Tuhan banyak berbicara. Lalu kata Paulus, kalau begitu dengan baptisan mana? Kamu telah dibaptis sama mereka. Baptisan Yohanes. Nah, jadi kalau kalian tahu, ayat 4 juga jelasin nih. Baptisan Yohanes itu baptisan cuma untuk orang tobat gitu. Orang berbuat baik gitu. Makanya baptisan Yohanes ini cuman menjadi jalan sementara selama Yesus belum lahir. Setelah perjanjian lama, dari kitab terakhir dari perjanjian lama sampai di perjanjian baru Matius gitu, itu belum ada nabi lain. Tuhan diam, silent mode. Dia kayak jalan pada umumnya, tidak ada nabi yang dikirim, tidak ada apa-apa yang dikirim kayak gitu. Benar-benar silent kayak gitu. Nah, sampai nabi pertama yang diutus salah satunya ini menjadi jalan. Yohanes ini menjadi jalan. Baptisan Yohanes ini. Makanya disebut itu pembuka jalan gitu. Nah, baptisan Yohanes ini just untuk ngasih tahu, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah. Nah, makanya dibaptis Islam untuk bertobat. Bukan terima Yesus, bukan wisuda terima Yesus ya. Bukan wisuda terima Yesus, tapi just untuk bertobat. Kayak gitu. Ya aku pengen bertobat jadi orang baik. Nah, dia dibaptis Yohanes. Gitu. Oke. Dan itu kan dia kalian baca bisa di ayat 4 ini ya. Kayak gitu. Nah, kata Paulus, baptisan Yohanes adalah baptisan orang yang telah bertobat dan ia berkata kepada orang banyak bahwa mereka harus percaya kepada dia yang datang kemudian daripada Yesus Kristus. Nah, ayat 5, ketika mereka mendengar hal itu, mereka berdiri mereka dibaptis dalam nama Yesus. Nah, gini. Kalau kalian baca ya, kata murid di sana sebenarnya ini rada rancu sih. Kata murid di sana dipercaya bahwa murid itu orang Kristen, kayak gitu. Karena disebutnya murid, kayak gitu. Nah, tapi kok kalian lihat di ayat 2 ini menarik ya. Kata kepada mereka, kata Paulus ya, sudahkah kamu terima Roh Kudus? Ini aneh menurutku aneh ketika aku lihat Feli ya, aku misalnya nggak kenal sama Feli ini, Feli masih kumus-kumus, masih kutu buku, masih benar-benar masih kumus-kumus lah kayak gitu kan. Aku tahu dia Kristen, dia anak PD misalnya kayak gitu. Terus aku tanya gini, datang nggak ada kenalan, nggak ada apa ya kalian lihat ya. Feli sudah dibaptis Roh Kudus belum gitu kan? Pemikiran yang kayak lu sekte mana gitu ya, langsung kayak kamu orang fokus Ruben. Nah, kamu sekte mana gitu loh. Gitu. Kamu seksi apa ya? Mungkin gitu loh. Kamu setara dengan itu ya? Kayak gitu loh. Kenapa? Karena aneh. Ya kalau murid-murid itu benar-benar murid Kristus, itu baru sangkaannya mereka gitu loh. Tapi Paulus ini datang nggak tanya gini.
Setidaknya lah kalau misalnya nggak serohani itu ya maksudnya. Kayak gitu. Kalau nggak, apa? Ntar iklan 2 menit guys. Oh. Kalau misalnya nggak serohani itu gitu. Ngomong lagi gini lah. Misalnya aku datang ke Feli ya. Kayak gitu. Feli gitu. Nama aku Denny. Gitu. Orang terganteng sekampus gitu kan. Nah, gak usah protes. Nah, jadi pokoknya ngakak banget itu Ruben. Ya ampun. Oke. Nah, nah terus yang kerohanianmu gimana? Gitu kan? Satunya gimana? Oh, kamu udah kenal saat teduh dah. Pasti kan mikirnya gitu toh. Kayak kamu ke gereja mana? Dah, dia langsung tembak. Sudahkah kamu terima Roh Kudus? Karena sebegitu pentingnya kerohani kita ketika kita dibaptis Roh Kudus. Dibaptis Roh Kudus itu bukan akhir. Seringkali orang berkata, oh baptisan Roh Kudus itu nanti-nanti aja gitu. Salah, baptisan air itu pintu pertama untuk kita itu wisuda bahwa terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Selamat, tidak menyelamatkan baptisan itu. Kayak gitu. Nah, after itu pintu keduanya baptisan Roh Kudus. Kayak gitu. Jadi baptisan air, baptisan nabi. Iya. Iya, jadi pintu badang bisa bersamaan. Kayak gitu. Nah, jadi hari ini ketika kalian sudah baptisan air, emang kalian nggak melanjutkan spiritualnya kalian. Karena di sini Paulus tidak pernah gubris ritual liturginya kalian. Kalian ditanya nggak tanya gereja mana, kayak gitu. Enggak, gereja aja nggak tanya. Oh dia, kerohanian aja nggak ditanya. Hari ini Paulus nggak ngomong tentang liturgi yang di sini. Tapi di sini ngomongnya apakah kalian orang yang menjadi spiritual, yang benar-benar yang bukan jadi orang yang agamawi, tapi yang spiritual, yang benar-benar kita apa ya fokus benar-benar dengan esensinya bahwa kerohanian kita nggak akan bisa dipompa tanpa ada Roh Kudus. Gitu. Ketika kita salfok jadinya, ada chat. Oke, ketika ketika kita dibaptis oleh Roh Kudus, bukan hanya tentang kuasa. Roh Kudus bukan kuasa. Titik tertinggi dari kita dibaptis Roh Kudus itu perubahan hidup. Gitu. Seringkali orang ngomong, pokoknya bahasa roh kok, pokoknya ini kok karunia Roh Kudus. Tapi titik tertinggi ketika kita bersatu dengan Roh Kudus, di situ kita apa namanya? Tak lain dulu, tak tutup dulu ya. Saya salfok dengan kerjaan saya sama nggak dengan tap-tap kerjaan saya kok rasanya kayak enak ya. Jadi sampai mana aku tadi? Lupa saya, gampang banget ke distract aku guys. Sampai mana aku tadi? Feli bantu aku Feli. Mana Feli? Ada siapa lagi? Oh, ada Grace. Oh ya, Prisya sudah ya. Grace siapa ini? Oh, ada Nando. Udah bertobat Nando kembali lagi. Oke. Nah, sampai mana aku tadi? Ada yang bisa ngasih tahu saya di mana? Oh, titik tertinggi kita bersekutu dengan Roh Kudus. Oke. Jadi titik kita bersekutu dengan Roh, kita dibaptis oleh Roh Kudus adalah perubahan hidup. Hari ini kalau kita cuma dibaptis Halo bro, sorry saya telepon ya. Beda kan? Ini dua saya hal lagi berbeda. sibuk. Dibaptis kita dipenuhi Saya berapa jelaskan kali? aja Tapi dari setiap UMR harinya itu kita terus minta dipenuhi sama Roh Kudus. Kayak gitu. Nah, ini rata pemikiran dikit ya guys, kayak gitu. Karena ini Bible saat jadi aku enak aja ngomongnya gitu ya. Kayak gitu. Pak di saatnya masih lebih ringankan. Kayak gitu. Tapi hari ini, kalau kalian hari ini ngomong pribadi Roh Kudus sendiri gitu. Dibaptis Roh Kudus itu jadi satu keharusan buat kita. Di Bible juga sama. Gitu. Kenapa? Kita perlu bersatu dengan dia. Jangan cuma ada. Gitu. Ibarat kalian cuma pacaran terus. Mau nggak kira-kira? Ya nggak mau lah. Kayak gitu. Orang pengen sampai nikah. Masa Jose mau pacaran? Tak mau nggak pacaran tak Jose? Oh Jose udah mempersiapkan diri kalau Jose. Kalau Ruben mungkin. Nah, jangan iya. Jangan iya nikah dong. Harus sampai nikah dong. Nah, gitu ya. Jadi maksudnya nggak bisa sampai di titik cuman ada Roh Kudus itu. Harus dibaptis Roh Kudus. Itu pintu kedua untuk membuka semua yang lain. Kayak gitu. Dengan bersatunya kita bersatu dengan Roh Kudus, kita terus intim dengan Dia. Kita langsung bertemu dengan Allah.
Gitu. Kita kan terus berbenturan dengan Allah. Kita kan terus bergulat dengan Allah. Dan perubahan hiduplah jadi satunya, salah satunya gitu. Kalau kamu baca Stefanus dan Paulus, paling sering dibilang gini, maka penuh dia dengan Roh Kudus. Kayak gitu. Maka Roh Kudus berkuasa atas dia. Kalian baca nih Stefanus itu. Stefanus paling sering kayak gitu. Stefanus dengan dipenuhi Roh Kudus kayak gitu. Stefanus penuh dengan Roh Kudus. Kayak gitu. Simpson itu Roh Kudus yang penuh kasih kuasa. Kamu baca ada ayatnya. Roh Allah memberinya kuasa. Kayak gitu. Perjanjian lama itu. Daud dipenuhi Roh Kudus. Makanya ketika Roh Kudus keluar, kemana kau bisa menjauhi rohmu? Dia sujud, ya, jangan tinggalkan aku, roh Allah. Saul, ketika roh Allah mundur daripada Saul, roh jahat masuk langsung. Jadi kita punya dua pilihan. Bagaimana Roh Kudus hanya tinggal di dalam diri kita, atau kita mau berserah dengan Roh Kudus. Itu pilihan. Kayak gitu. Jadi baptisan Roh Kudus itu jadi hal yang penting buat kita. Karena itu spiritual journey-nya kita. Itu checkpoint kedua untuk kita. Gitu. Karena disitulah Roh Kudus bisa ambil kehidupan kita, ambil alih kehidupan kita. Sampai Tuhan berkata kayak gini di salah satu ayat ya, janganlah kamu mabuk oleh anggur, tapi mabuklah oleh Roh Kudus. Yang artinya apa? Kalau kata mabuk itu artinya di bawah kendali, di bawah kontrol. Kalau kalian tahu kok orang mabuk itu sampai ini guys, bisa mukul-mukul, bisa hina-hina kayak gitu. Pagi-pagi cuman, doa aku mukul kamu dah, kayak gitu. Harus sampai di titik itu kita. Gitu. Bukan berarti kita kayak orang kesurupan ya, kayak gitu. Tapi bagaimana Paulus pun ngomong di ayat kedua, sudahkah kamu penuh dengan Roh Kudus atau menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya? Jadi Paulus sih tahu kamu udah percaya, iya. Tapi apakah kamu sudah menerima? Dia nggak highlight saatmu gimana, nggak highlight gerejamu gimana, itu penuh. Sudahkah kamu menerima Roh Kudus hari ini? Karena bagi Paulus, Roh Kudus ini seperti sahabatnya dia. Dia selalu bersekutu dengan Roh Kudus. Bahkan ketika Roh Kudus ngelarang aja dia ngikut. Saking dekatnya Paulus dan Roh Kudus. Jadi baptisan Roh Kudus ini terlalu simpel. Kalau kita berpikir itu cuma untuk orang-orang kudus. Untuk pendeta-pendeta top. Kayak gitu. Terlalu simpel guys. Baptisan Roh Kudus itu harus ada dan kita terima. Sebagai tanda awal. Kayak gitu. Kalau itu belum sampai terjadi dalam hidup kita. Emang kita buang-buang waktu. Karena Roh Kudus gak bisa berkarya dalam hidup kita. Roh Kudus gak bisa ambil alih dalam hidup kita. Maka pertobatan kita pun jadi lebih sulit. Karena orang-orang, kenapa? Kalau aku bisa bilang gitu, Petrus yang pengecut, yang nggak bisa bersaksi, yang nggak bisa, yang menyangkal Yesus 3 kali, ketika Roh Allah turun, dia langsung berdiri speak up dan menobatin 3.000 orang. Di detik itu juga, kayak gitu. Jadi terlalu simpel hari ini kalau kita ngomong Roh Kudus itu hanya sekedar apa diraba-raba gitu. Kalau cuma bahasa Arab ini terlalu simpel. Roh Kudus itu lebih daripada itu. Kayak gitu. Bahasa Roh Kudus menjadi titik awal berikutnya untuk kalian berjalan bersama Roh Kudus. Nah, ini terakhir aku tak kasih satu video buat kalian ya. Semoga aku bisa membukanya. Sebentar, oh ya ada sih. Bentar guys. Bentar, aku buka dulu. Sebentar. Oke. Nah, jadi intinya kayak gitu guys. Bagaimana di Roh Kudus yang penting. Nah ini memang tak sengaja nggak tak banyakin. Ini kan bisa tanya-tanya masalah ini ya, kayak gitu. Jadi aku buka Q&A nggak biar nggak jelasin terus. Tapi hari ini Paulus pun pengen siapa orang dibaptis oleh Roh Kudus. Karena di situ Roh Kudus memenuhi kalian akan Roh Kudus sudah jadi Roh Kudus itu bisa dilambangkan dengan api, angin, angin, listrik, kamu udara kayak
avatar doang, kayak gitu, tanah, kayak gitu. Udah api, negara api menyerang, gitu kan. Nah, jadi bisa apa lagi contohnya? Banyak hal, kayak gitu, air, kayak gitu ya. Nah, makanya kalau kita baca di ayat sini, ayat yang ke 6, setelah dia terima Yesus, dibaptis dalam nama Yesus, ya, dia dibaptis dalam nama Yesus. Dan ketika Paulus menupang tangan dari mereka, turunlah roh Allah atas mereka. Dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Wow, dan jumlah mereka kira-kira 12 orang. Dan selama 3 bulan Paulus mengunjungi rumah ibadah di situ dan mengajar dengan berani. Wow. Oleh pemberitaannya ia berusaha meyakinkan mereka tentang kerajaan Allah, tetapi ada orang yang tegar hatinya. Mereka tidak mau diyakinkan, malah mengumpat jalan Tuhan di depan orang banyak. Karena itu Paulus meninggalkan mereka dan memisahkan murid-muridnya dari mereka. Dan setiap hari berbicara di ruang kuliah Tiranus. Jadi ngomong tentang apa ini? Gitu. Banyak orang juga yang kayak Paulus, bahwa dia dengan penuh dengan Roh Kudus, dia terus mengkoar-koarkan kerajaan Allah. Tapi tetap aja ada orang-orang yang akan nyinyir, orang-orang yang kayak buat apa lu kekristenan, buat apa lu dibaptis Roh Kudus? Roh Kudus itu buat apa? Bersatu Roh Kudus gitu, buat apa diraba-raba barang ngomongnya gitu loh. Ya, gitu. Akan ada orang yang menolak Roh Kudus. Gitu. Banyak orang yang menolak kepenuhan Roh Kudus banyak. Tapi kalau hari ini aku bisa bersaksi kepada kalian, aku selalu diselamatkan sama Roh Kudus karena aku selalu berbicara dengan Dia. Hari ini aku selalu bisa di depan kalian, aku berani ngomong depan kalian karena ada Roh Kudus. Karena aku selalu nggak tahu ngomong apa di depan kalian kayak gitu. Kalau hari ini kalau ada Roh Kudus benar-benar intak sama aku, benar-benar bersatu dengan aku. Ya aku nggak bisa klaim kedekatan dengan Roh Kudus ya, karena hanya Roh Kudus yang boleh menilai kayak gitu. Tapi maksudnya kalau aku bisa yakin hari ini aku dekat dengan Dia, ya aku kalau nggak deket sama Dia kayak gitu, ya aku nggak akan bisa nerima orang kanceling, aku nggak akan tahu kehidupan mereka, aku nggak akan bisa tahu bahwa oh misalnya Erik ini lagi tidur kayak gitu, oh Erik ini lagi apa misalnya gitu, oh Feli lagi kelayapan, suruh pulang tiba-tiba tepat gitu. Ya apa caranya kalau aku nggak bersekutu dengan Dia gitu. Ya apa caranya kalau aku nggak berikan akses hidupku pada Tuhan. Ya apa caranya kita berpikir menjadi satu, karena baptis Roh Kudus ngomong tentang kita penuhi. Jadi ya Pak Paulus pun nggak terlalu pusing kayak gitu kan. Dia cuma menyingkirkan aja, kamu jangan deket-deket sama orang itu. Kenapa? Mungkin aja itu orang Kristen juga bisa loh. Bisa juga itu orang Kristen. Kenapa orang Kristen? Makanya Tuhan berkata gitu loh. Pergaulan yang buruk menghancurkan kebiasaan yang baik. Tuhan nggak ngomong pergaulan dengan orang non Kristen buruk itu menghancurkan pergaulan yang baik. Enggak kan? Tuhan berkata pergaulan yang buruk. Jadi ngomong apa? Kristen pun juga bisa bawa. Orang-orang Kristen pun belum tentu baik. Makanya Tuhan berkata bukan orang Kristen, tapi orang kudus. Kalau suruh cari nasihat ke orang kudus. Gitu. Bukan ke orang yang benar-benar beragamawi, orang Farisi, orang apa enggak, orang kudus. Jadi cuma dia memisahkan itu aja, memisahkan antara orang-orang yang memang mau terima dan nggak mau, ya biarin nggak mau, ya wis. Dia kan jadi orang yang paling rugi. Kayak gitu. Tapi kalau ada orang-orang kayak gini mau, dia akan menikmati sendiri sensasinya. Kalau hari ini ada ngomong bumi ini bulat dan datar, terserah. Kalian mau di mana terserah. Kayak gitu loh. Tuh ya kira-kira kalian tetap nikmati toh bumi ini. Sedikit masuk politik. Kalian mau pilih presiden yang mana, terserah kalian. Kayak gitu. Mau gemoy kah? Oh nggak gemoy kah? Kayak gitu. Terserah kalian. Kayak gitu. Tapi in the end, semua kan menikmati hasilnya. Kalau kalian mau pilih A, kalian akan merasakan programnya. Kalau pilih B, kalian merasakan programnya. Kalau C, kalian merasakan programnya. Kalian nggak akan masuk neraka gara-gara kalian nggak terima Roh Kudus, kecuali menghujat. Gitu. Baptisan Roh Kudus tidak ada hubungannya. Tapi baptisan Roh Kudus itu janjinya Tuhan. Itu senjata perangnya kita. Kenapa saya bilang gini? Karena Tuhan berkata gini. Kita buka ayatnya sama-sama. Wah, asik. Ya. Bentar.
Kok lupa ayat? Sok paling iye kayak gitu. Lupa ayatnya. Minum ya Feli. Ntar guys. Kisah para Rasul itu ada 8. Nah, di sini, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kenapa harus Tuhan ngomong ini? Supaya memang inilah janjinya Tuhan. Kamu nggak bisa kan menjadi saksiku kalau kamu nggak akan dipenuhi sama Roh Kudus. Oke lah, kamu turun atasmu, oke. Tapi apakah kamu dipenuhi? Kalau kamu dipenuhi, pasti kamu akan menjadi saksiku. Kata kuasa di sini dinamos, dinamit, kayak gitu. Yang artinya apa? Ada sebuah ledakan dalam diri kalian ketika kalian terima Roh Kudus. Makanya Petrus tiba-tiba berdiri. Dan ketika dipenuhi Roh Kudus, gitu. Dan dia langsung bersaksi dan banyak orang bertobat dibaptis dengan nama Yesus. Hari ini kita cuma ya udah mau jadi aksesoris, tidak apa-apa, kalian nggak rugi. Maksudnya kalian nggak akan masuk neraka gara-gara itu. Tapi kalian kalian lewatkan sebuah spiritual journey bersama dengan Roh Kudus yang tentunya jauh lebih seru. Kayak gitu. Ketika kalian bersekutu dengan dia, ketika kalian menjadi satu dengan dia, dengan dipenuhi Roh Kudus, kayak gitu. Dengan yang awalnya dibaptis. Kayak gitu. Jadi ketika kalian dibaptis Roh Kudus, kan dipenuhi dengan dia, kuasa urapan mengalir untuk kalian. Kok tiba-tiba bisa sharing ya? Kok tiba-tiba bisa gini? Kok kalian terus penuh dengan Roh Kudus? Kalian nggak, ya lebih, tapi juga belajar ya. Tapi kalian tiba-tiba bisa sharing, tiba-tiba bisa apa? Tiba-tiba bisa menyembuhin orang, bawa hadirat Tuhan, bisa. Karena memang itu maunya Tuhan gitu loh. Itu kalian menjadi saksi di Yerusalem. Ngomong tentang apa? Ring 1, ring 2, keluarga, teman, Yudea, ring 2, kayak gitu. Kota, kayak gitu. Dan seterusnya kayak gitu. Sampai ke ujung bumi. Jadi jangan muluk-muluk, aku dipanggil ke Afrika, disantet lu nanti. Kan penuh dengan dukun kalau Afrika ya. Disantet lu nanti. Tenang, dari bilangan, tenun tidak mempan daripada aku. Terus kalian habis jatuh gitu, dosa, langsung buka celah, disantet, dia mate. Udah ngerti gak sih maksudnya? Artinya pertanyaan, makanya orang Kristen gimana ya? Kenapa gak bisa santet? Karena ini ada ini. Karena ada Roh Kudus. Karena dipenuhi sama Roh Kudus. Ya apa caranya roh jahat bisa masuk kalau kita terima kuasa dari penuh Roh Kudus? Jadi dipenuhi Roh Kudus itu ngomong tentang kehausan. Bagaimana kita punya personal guide, gitu. Bagaimana kita punya orang yang nuntun kita, yang bisa bercanda, kayak gitu. Aku pernah buat satu waktu di mana ketika aku lagi sedih, lagi capek, lagi kesepian. Ini saya sering sharingin sih, kayak gitu. Terus tiba-tiba aku buka TikTok ya, aku lupa antara langsung atau satu sekali slide, ada pertanyaan gini, tulisan, kamu kesepian ya, tanda tanya. Kayak gitu. Aku langsung ketawa dari situ. Kayak, kok tahu ya ini anaknya? Gitu loh. Terlalu pas. Kayak gitu. Pernah ketika aku lagi marah sama orang, Tuhan ada yang ganggu kegerakanku. Kayak gitu. Ini berapa ya? Berapa tahun lalu ya? Setahun ya? Setahun lebih? Ya kurang lebih setahun lah. Kayak gitu. Tuhan kayak gini, aku cerita semua panjang gini, wah aduh Tuhan ini kurang ajar nih, ini iblis kecil lah kayak gitu lah ya, kayak gitu, ini yang ganggu kegerakanku gitu, orang terdekat lagi Tuhan bla 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 kayak gitu. Itu kapan ya? Awal-awal devil lah, kayak gitu rasanya. Nah, aku ngomel terus udah kayak aku kan orangnya itu kok kemarin tuh ngomel guys, jadi aku ngedumel ya Tuhan, aduh ini buat cek no Tuhan kok bisa lemparkan api belerang kayak gitu loh. Gitu. Tapi Roh Kudus cuma ngomong gini, jelas banget gitu. Apa sih salahnya ini kamu? Wah, detik itu aku nggak tahu, aku nggak bisa jelasin apa salahnya deh.
kayak gitu. Dan ya terus Roh Kudus dalam hatiku memang jelas clear, ya ngapain kamu marah? Iya. Dan detik itu juga aku jadi bingung. Iya ya, ngapain aku marah ya? Kayak gitu. Itu kayak orang bodoh yang baru bermentas dari kolam renang gitu loh. Wush, gitu. Kayak gitu. Kayak orang baru koma gitu loh. Loh, aku udah di sini ya, kayak gitu. Aku jadi kayak mikir kayak, iya ngapain aku marah ya? Ya udah, terus langsung happy aja, sudah happy aja, sudah. Ada apa-apa. Kayak gitu. Nggak terjadi apa-apa guys. Kayak gitu loh. Jadi maksudku bahwa peran dari Roh Kudus ini, dia adalah Allah. Dia pribadi Allah yang ketiga. Kita ngomong dengan Roh Kudus juga langsung ngomong dengan Tuhan, bukan? Gitu loh. Jadi dipenuhi Roh Kudus, kita akan menerima sebuah kuasa lain untuk kita bertobat. Kuasa itu apa? Menjadi saksi. Kuasa itu apa? Untuk menjadi terang. Makanya kadang tuh heran, orang-orang tuh heran. Dia ngerasa, Tuhan, aku susah pikul salib Tuhan. Aku sih teman-teman yang kambing-kambing semua Tuhan gitu. Atau aku dihina-hina terus, aku susah bersaksi ya Tuhan. Tapi Tuhan kok susah banget bersaksi gitu. Pertanyaannya kayak Paulus, apakah kamu sudah dipenuhi Roh Kudus? Gitu. Orang ngomong gitu tapi dia nolak. Gitu. Kenapa? Karena Tuhan tahu kalian susah menjadi saksi. Tuhan janjikan ini. Kisah 401 ayat 8. Gitu. Saksi ini ngomong banyak. Kayak gitu tuh. Jadi saksi ini banyak. Kalian mau apa? Yang karismata atau kalian ngomong tentang verbal, itu tergantung kalian dipakai gimana sama Roh Kudus. Tapi hari ini jangan tentang kita. Maka aku ngajarin ini. Community nggak boleh cuma ngomong tentang kita. Kita ini bergerak tentang jiwa-jiwa kan. Kita akan masuk ke dalam kampus-kampus bukan. Kita kan terus berdoa untuk terima Roh Kudus gitu. Mereka. Jangan cuma tentang ayo rajin sate, ayo berdoa. Ya apa pengalaman, jangan sampai di titik itu community. Community harus berbuah. Karena misi dari sebuah komunitas itu bukan tentang internal, tapi eksternal. Gitu. Tapi apa caranya? Ya kalian nggak akan bisa make sense dengan pemikiranku sampai kalian dipenuhi sama Roh Kudus. Ya, gitu. Karena aku bisa di titik ini karena aku dipenuhi Roh Kudus. Pernah dibaptis Roh Kudus. Sehingga pemikiranku jadi beda. Gitu. Oke, lanjut ya. Lama sekali aku ngomongnya. Maaf ya guys. Saya senang sekali ngomong tentang ini soalnya. Bisa berjam-jam ngomong ini. Oke. Dan ketika Paulus menumpang atas mereka, turun Roh Kudus dan atas mereka, dan mulailah mereka berkata-kata dalam berbahasa roh dan bernubuat. Nah, jadi kalau kita ngomong tentang apa benar Roh Kudus, pasti bagaimana kita punya satu alat komunikasi dengan Tuhan itu sendiri. Bagaimana cara kita dekat sama Roh Kudus? Salah satunya lewat berbahasa roh. Tanda awal baptisan Roh Kudus adalah berbahasa roh. Tanda awalnya. Bukan tentang raba-raba. Nah, ini bakal tak jelasin di bulan ini ya. Memang kita ada hari khusus kita ngomong itu. Sekalian kita tentang orang-orang. Gitu. Tapi hari ini lebih ke Bible study kan kayak gitu. Rupin mana tuh Rupin enggak? Oh ada. Aman Ben. Nah, kok nunduk terus kamu? Oke. Penting. Nah, jadi maksudku kalau hari ini kita ngomong bahwa bahasa roh nggak make sense, sangat make sense karena itu penting. Itu adalah doa yang paling sempurna. Itu cara tercepat kita masuk hadirat Tuhan. Itu liftnya doa. Kalau doa itu naik tangga, liftnya bahasa roh kayak gitu ya. Dan kita nggak bisa menghina satu yang lain. Value naik tangga cukup. Nggak bisa ngomong gitu. Gitu ya. Gitu. Atau Ruben nggak bisa ngomong, kok ini gendut naik tangga aja nggak bisa gitu ya. Ya nggak boleh gitu Ben. Nah, oke. Nah, tonton kayak gitu. Tanda awal. Kenapa dia jadi tanda awal? Karena ini jadi hal yang paling penting dalam kita bergerak dengan Allah Roh Kudus. Itu cara kita bersekutu dengan Roh Kudus dengan cepat. Kita bisa doain orang lain, kita bisa memuji Tuhan, kita bisa
pray untuk someone misalnya. Aku pernah ketika aku berdoa, tiba-tiba aku digerakkan oleh Roh Kudus untuk berbahasa satu di malam itu ya, di jam 1 malam. Bayangin di jam 1 malam. Ngapain ngangguran Roh Kudus kadang. Gitu. Sometimes kita, makanya kalau kita bergerak, makanya kita perlu dipenuhi karena Roh Kudus selalu bergerak ini dengan di luar nalar. Ya kan? Benar nalar manusia. Maksudnya kayak gak mungkin lah jam 1 malam disuruh berdoa. Aku lagi sate berdoa untuk yang lain. Kayak gitu. Ini belum ketemu Ruben. Jadi sekitar ya sebelum Agustus lah kayak gitu. Nah, ibarat saya berdoa lah, gitu ya. Terus nempel terus namanya di pikiranku. Aku lagi sate tuh. Daripada mengganggu saya ikuti aja. Kayak gitu. Aku lihat jam 1 anak. Besok pagi kayak gitu. Koko. Nah, gitu kan. Gitu. Saya mau kesaksian gue pakai VR. Nah, gitu kan. Tiba-tiba saya bertemu dengan ini penglihatan gue. Aku bertemu secara supranatural dengan kayak seperti papanya lah kayak gitu yang bisa meninggal kayak gitu. Dia bisa ngerasain ke bapaknya lagi kayak gitu. Dia ngalamin perjumpaan lah dengan Tuhan kayak gitu. Secara supranatural. Tentunya itu bukan bapaknya yang asli ya, bapaknya sudah duduk di atas gitu ya. Nah, tapi maksudnya aku tanya, nggak tahu kecepet saya jam berapa. Jam 1-an kok. Pas di detik di mana tiba-tiba aku didorong untuk itu. Kayak gitu. Jadi maksudnya kita nggak ada yang tahu. Kayak gitu loh. Kita jadi berbahasa roh itu bukan cuma ngomong tentang diraba-raba. Kayak gitu. Apanya yang mau diraba? Gitu ya. Tapi percayalah bahwa bahasa roh itu murnia. Kalau kita tapi kan nggak ngerti bahasa itu. Ya kita loh kok kita dengerin orang si babe ngomong, kadangnya mirip-mirip pasti. Oh gitu. Bisa nggak kita tiruin dengan cepat? Nggak bisa. Susah banget kita tiruin. Udah mah tertangnya dia kayak gitu. Tapi artinya sama. Ya, beda gitu loh. Beda artinya gitu loh. Mungkin di dia ini beda. Kayak gitu. Yang paling gampang itu apa? Mandarin. Ini paling susah nomor 2 yang aku ngerti gitu loh. Ya, dia ngomong itu beda artinya. Tapi sama. Bagi orang itu sama, bagi kita kan sama toh. Sama-sama. Ada satu TikTok bilang gini. Kalau ini apa? Terus ini apa? Terus ini apa? Aku mikir kayak, kok semua sama, tapi artinya beda. Kayak gitu. Jadi kita nggak bisa ngomong bahwa maksudnya bahwa kalau kita katanya sama, kita nadanya sama, artinya harus sama ya nggak mesti dong gitu loh. Gitu. Tapi bagaimana itu menjadi tanda awal untuk kita mau bergerak. Itulah doa supernatural yang kita nggak bisa nggak bisa kita tahan gitu loh. Bahwa itulah dari kalau kalian mau bergerak di area ini harus kalian setiap hari sujud dan berbahasa. Maka aku ajarin anak rohaniku kalau pagi-pagi berbahasa roh. Itu yang paling aku suka. Gitu. Di situ kita kan paham apa maunya Tuhan. Karena itu doa yang paling sempurna. Contoh. Maksudnya apa tuh paling sempurna? Contoh. Ada yang ngejar Feli. Wih, Feli sih paling cantik loh. Oke. Oke. Ada yang ngejar Feli. Nah, sampai gitu kok lihat ya. Dari jauh udah teriak. Setiap hari dikirimi coklat basi ya bercanda. Nah, tapi dia berdoa gini ke Tuhan ya. Ternyata agama lain cowoknya. Ternyata Feli ini agama lain contohnya ya. Misalnya Feli ini Buddha, contoh lah Buddha gitu ya. Contoh. Kayak gitu. Terus si cowok Kristen ini bilang, Tuhan, aku pengen nikahi dia, tolong tobatkan dia gitu. Aku pengen bertobat, aku pengen menobatkan dia gitu toh dia bilangnya. Aku pengen bawa dia ke jalanmu Tuhan. Tapi motifnya apa? Pacaran. Itu doanya manusia. Kayak gitu. Sometimes bisa double motivasi atau 3 motivasi, 4 motivasi. Makanya Tuhan kasih doa paling sempurna. Kita mikirnya apa, ngomongnya apa. Kayak gitu. Misalnya kita doa untuk tadi kayak tadi doa untuk Feli. Tuhan biarlah Feli ini
bertobat tuh, dalam artinya pacaran gitu ya. Tapi Roh Kudus bisa berdoa apa? Tolong selamatkan dia butuh Tuhan, dia lagi stres. Bisa kayak gitu. Mungkin, ini kan aku nggak tahu ya, maksudnya pemikiran Roh Kudus ya. Karena itu dienkripsi. Dan yang paling iblis benci, doa itu bukan hanya doa verbal, itu doa dalam hati gitu. Tapi doa berbahasa roh. Karena iblis juga nggak ngerti. Kita nggak ngerti, malaikat nggak ngerti, iblis nggak ngerti. Cuman kita dan Allah Bapa yang tahu. Dan itu Roh Kudus berdoa untuk kita. Kita lupa bahwa Yesus pendoa sahabat buat kita. Roh Kudus berdoa untuk kita. Kita nggak mau dua-duanya. Aneh gitu ini. Udah dikasih kuasa nggak mau, dipenuhi Roh Kudus nggak mau, dituntun Roh Kudus nggak mau, ya gitu. Ditolak-tolak, tapi ngeluh sama Tuhan. Aku harus menjadi saksi gimana? Kayak gitu. Aneh kan orang-orang begitu. Makanya Tuhan perlengkapi ini. Bilang Paulus bilang kata, kamu harus dipenuhi Roh Kudus. Dengan salah satu tandanya berbahasa roh. Itu awal dari segala karunia. Nanti kapan-kapan kita bahas ya, nanti The Foundation of Faith Band di Januari. Dan kali ini nggak sendirian. Terus ya, nanti disuruh jelaskan karuniakan Roh Kudus apa aja. Misalnya membeda-bedakan macam roh, terus keteguhan, mujizat, gitu. Berkata-kata hikmat, pengetahuan. Tiba-tiba Fali datang, kamu dari TP ya, nah, misalnya kayak gitu. Contoh. Itu bisa terjadi. Menafsirkan bahasa roh, kayak gitu. Nanti kalian belajar banyak. Karena kita harus berjalan dalam karunia ini, gitu loh. Karena kalau misalnya kita nggak berjalan dalam kali ini, ya percuma Roh Kudus harus turun dalam hidup kita. Kalau cuma hanya sebatas aksesoris dan mengakui Yesus sebagai Tuhan. Man. Hari ini kalau kita cuma pengen dibaptis jadi orang baik, emang masih banyak pengalaman dengan Allah Roh Kudus yang lebih asik daripada itu. Hari ini aku mau mempromosikan Roh Kudus buat kalian, gitu loh. Baptisannya itu nyata. Itu apa cara minta ya? Ya, apa cara minta ya? Ya minta. Gak ada cara lain. Dan jangan skeptis atau apatis. Dua itu. Seringkali orang apa? Pengen membuktikan. Gak dapat orang kayak gitu. Gak dapat. Percayalah, gak akan pernah dapat. Gitu. Karena aku bergerak juga di area ini. Jadi biasanya orang-orang yang terima besar kudus itu malah gak tahu. Kayak gitu. Orang-orang kayak, Tuhan, apa sih diomongin kok ini? Aku pengen coba deh. Serius, dapat mereka malah. Kayak gitu. Gitu loh. Jadi maksudku dari aku ngomong bagaimana baptisan Roh Kudus itu penting. Itu kan menjadi tanda awal perubahan hidupnya kita. Gitu. Itu kan jadi tanda awal spiritual journey-nya kita. Salah satunya berbahasa roh. Sebelum aku tutup, aku mau coba satu experience. Aku mau nunjuk siapa ya? Mau nunjuk Ruben, cuma Ruben udah begitu-begitu. Cuci. Oke, coba kasih aku 1 menit. Kita timer 1 menit di sini. Jangan 1 menit. 10 detik lah. Kayak gitu, atau 20 detik gitu ya. Mana ikloku ya? Tak siapin sih, kamu update. Gak bersahabat sekali. Ya kita buka timer di sini ya. Gak bersahabat sekali sungguh. Oke. Kita ganti ke 10 detik. Coba buat unmute dulu. Atau 20 detik. Coba buatkan aku sebuah kata yang bukan bahasa Indonesia, bukan bahasa Inggris, bukan bahasa Mandarin, secara lancar, gitu kan? Buat kata-kata baru yang kamu nggak pernah tahu. Ngomongkan aja apa yang kata baru yang kamu nggak tahu, kayak gitu. Tapi ya gak diem, ya apa ya kayak kamu, ya kayak orang berbicara gitu. Buatlah kamu sendiri kayak gitu. Buatlah bahasa sendiri. 20 detik ya. Sembarang mau apa kayak itu bukan bahasa Inggris yang kayak apa ya, misalnya kayak love you kan, itu kan sudah tahu tuh. Yang kita nggak tahu gitu, yang kamu buat sendiri. Kayak gitu, selama 20 detik. Oke? Siap? Nggak apa-apa coba toh. Ini kan namanya experience. Social experience namanya. Oke, 3, 2, 1, yuk. Oh,
Mm. Oh ya, ya. Apa. Kayak gitu. Jadi habis waktunya. Tapi maksudnya kayak buat bahasa sendiri itu nggak mungkin. Kalau kalian tahu Minion itu gabungan dari banyak bahasa. Kayak gitu. Makanya ada bahasa Indonesia juga kan. Dan itu dirembuk banyak orang. Gitu loh. Iya loh. Kayak gitu. Loh, salah lagi. Benar iklan nih. Iklan. Aku kok ngomong kayak gini tuh ringkih banget. Kok jadi posisi kayak gini nih aku paling takut nih. Dan Ruben yang paling seneng posisi begini. Oke. Jadi nah gini aja guys. Kayak terlalu kecil kayak. Nah, kayak gitu loh. Nah, kok di posisi kayak gini nih paling ringkih. Aku paling hati-hati di posisi seperti ini ya. Kayak gitu. Jadi maksudnya bagaimana bahasa itu tidak mungkin diciptakan sendiri. Kayak gitu. Kalau memang bahasa itu tidak ada. Kayak gitu. Tapi hari ini kalau kita mau dipenuhi Roh Kudus, ya kita jangan kaget loh, ada bahasa-bahasa yang aneh. Kayak gitu loh. Aku paling gak suka kalau ada bahasa titik-titik seperti ini. Kayak gitu. Hati sangat dijaga sekali. Kayak gitu ya. Ini dulu ketakutannya Ruben ketika ngomong tentang bahasa roh ini. Kayak gitu. Nah, jadi maksudnya bagaimana sebuah bahasa itu nggak bisa kita bisa start and stop kapanpun kayak gitu, berapa lama pun, bahkan kita lebih dari 20 detik kalau mau kayak gitu loh. Kamu kita Jose saya suruh contohin bahasa Arab kan nggak mungkin kayak gitu, hatinya langsung berguncang tuh. Apalagi Ruben langsung hatinya kesombongannya muncul semua nanti kayak gitu. Tapi nanti mungkin perlu satu kesaksian Ruben ngomong tentang kesombongan rohani ini ya, masalah bahasa rohaninya kayak gitu. Nah, tapi maksudnya bagaimana bahasa roh ini penting, dan kita bukan kita sendiri kok, itu supranatural kok, kayak gitu. Itu supranatural kok, kayak gitu. Jadi kalau misalnya kita mau berbahasa roh, kapanpun bisa start and stop, kayak gitu. Tapi apa caranya, apa kata-katanya kita nggak ada yang tahu. Tapi apa cara mengendalikan ini semua? Ya kita pikirkan aja. Aku lagi doa untuk Ruben, aku pikirkan Ruben, Roh Kudus berdoa ke sana. Kayak gitu. Misalnya kita berdoa untuk Ruben gitu. Saya ini nge-lag nih dia. Nah kan. Nah kayak gitu. Jadi maksudnya bagaimana? Satu kali eksperimen lagi. Ayo Feli, on cam Feli. Aku lagi kayak gitu. Dia bilang gitu pasti kelihatan dari itunya. Oke, hal yang sama dicoba selama 20 detik. Siap? Pokoknya ciptakan bahasa baru selama 20 detik, tidak berhenti. Oke, coba. Oke, start. Apa coba? Kebingungan atau gimana? Bingung. Gitu. Nah, jadi maksudnya tidak sesimpel itu berbahasa roh. Makanya orang sering ngomong, apa raba-raba itu? Ya gitu. Mbok kira untuk mencapai kata itu segampang itu gitu loh maksudnya. Nah, ini dulu Ruben pernah, ini kesaksian Ruben ya, masalah sombong rohani ini. Kayak gitu. Tapi maksudnya kita bisa kapan aja untuk kita mau berbicara, misalnya hora mata kanara kasih karena tamanana kaya si karana apa, kita gak ada yang tahu gitu loh artinya apa. Tapi ya kok kita mau sampai 20 detik, aku gak boleh coba. Nah, misalnya gak boleh sampai 20 detik ya, saya takut sombong. Tapi kalau kita mau ngomong kurana tama kanana kaya si karana tamana kaya marapana kaya, aku bisa sambil aktivitas kayak gitu. Ini sering terjadi dalam hidup kita. Nah, diriku sih. Jadi kok aku lagi main HP, ya, aku lagi capek, ya, aku lagi lelah, aku lagi takut, aku cuma gini biasanya, gini, ya udah, orang makanan makasih, gini, udah gitu aja, gitu loh. Karena kadang itu kalau aku malah lagi bener-bener pengen bersekutu dengan Tuhan, aku lagi di Grab atau apa ya, sambil main HP, sambil TikTok kan, sambil kayak kelihatan ya,
Sebentar. Ini bukan untuk sombong, tapi kalian harus paham supaya kalian ngerti bahwa itu reals. Yaudah, sambil tiktokan gini lah, misalnya kayak gini loh. Orang natamanana kaya sikarana maya narabaya. Kenapa? Kita nggak perlu mikir soalnya. Gitu. Karena itu keluar dari roh. Kayak gitu. Ngeri nggak maksudnya? Ini aku berhati-hati sekali diarahin Tuhan, tolong. Kayak gitu loh. Kayak gitu loh. Ngerti ya guys? Jadi maksudnya apa yang tak sebutkan tadi, kita meskipun ini cuma contoh, tapi kita nggak tahu. Jangan-jangan aku lagi doain orang nanti. Kayak gitu. Makanya jangan kalian kaget, loh kok dejavu ya? Nah, itu dari bahasa roh kalian biasanya. Nggak bahasa roh nggak tahu ya. Dari mana nggak tahu. Dari mimpi kan dari mana. Tapi bahasa roh kita itu berbentuk masa sekarang dan masa depan. Jadi pentingnya, dan kita sedang berdekat dengan Tuhan. Kayak gitu. Kita mendekatkan diri ke Tuhan dengan kita berbahasa roh itu. Karena itu doa yang sesuai dan intim dengan Tuhan. Oke? Jadi makanya Paulus berkata, ayo jangan kamu harus terima ini. Gitu. Jadi kalau hari ini kita sudah dibaptis selam, waktunya kita next step. Baptis Roh Kudus. Dipenuhi. Tapi apakah dipenuhi cuma sekali? Tidak. Dipenuhi itu setiap hari. Setiap hari kita minta dipenuhi dengan Tuhan. Oke? Pembahasannya tak stop sampai sini, karena kita akan lanjutkan di sate. Jadi semoga kalian dapat berkat di hari ini tentang Roh Kudus, satu pribadi kenalan Roh Kudus lagi, tapi lebih spesifik berbahasa roh dan baptis Roh Kudus. Kemarin kan aplikasinya. Karena hari ini kita belajar secara teologinya bagaimana secara konsepnya. Oke? Oke. Ada yang mau sharing atau bertanya atau ada yang mau apapun tentang hal itu? Gitu. Jadi caranya cuma minta guys. Nanti tuh ada yang nantang di situ kalian tinggal ikuti. Kok misalnya aku ada pengen ngomong sesuatu, ngomongkan aja. Itu biasanya tanda awal ya. Kayak gitu. Ya pertamanya jangan berharap cuman ini tambah sedikit ya biar kalian nggak bingung. Aduh bahasa roh kok palsu kayak kode ini ya. Beda ya guys. Setiap orang itu beda kata-katanya dan bahasa roh itu bahasa bayi. Jadi dia kan terus bertambah. Pertama kali harus di-trigger. Ini aku cerita ini lucu ini lumayan nih. Ini kayak aku pernah cerita Ruben dulu ketika siap orang masih akan meragukan bahasa roh dulu. Ini fase-fasenya. Ya, ini fase-fasenya ini. Nih ya, aku meyakinkan Ruben bahasa roh aja lama. Nah, kayak gitu. Sampai gatel gue pengen tarafani terus dari tadi. Oke. Nah, jadi yang pertama ya jangan kaget, cuman kayak tok misalnya atau apa kalau tok mama itu sembarang. Kayak gitu itu serah Roh Kudus lah. Yang gitu masuk kata-kata yang elit Pak Roh Kudus masuk gitu kan nggak bisa ya guys. Yang elit dong gitu biar kita keren. Kayak gitu. Nah, itu Ruben pemikiran Ruben itu. Oke. Nah, nanti kamu cerita pokoknya masalah itu ya. Sombongan rohani sebelum minta tuh ya, sampai minta maaf. Oke. Nah jadi itu ya guys, itu jadi jangan takut gitu, lama-lama berevolusi. Pernah, ini jangan ditiru, jangan pernah ditiru ya. Aku pernah sama partnerku berkata gini, bahasa rohmu berapa variasi, kayak gitu ya. Nah itu salah. Ini aku baru bertobat guys ya, aku baru bertobat ya guys ya bertobat. Nah gitu ya. Mungkin aku tutup dengan satu kesaksian dulu. Satu kesaksian terakhir. Nggak terakhir sih, belum terakhir ya. Ya terakhir loh ya. Bener-bener last. Ini berarti kok revisi, insya Allah revisi gitu ya. Nah, ini insya Allah final. Yang terakhir insya Allah final. Nah, itu biasanya paling bener. Ya. Nah, jadi pertama kali aku tahu bahasa roh itu aku mulai explore. Apa sih bahasa roh itu? Dimulai dari coba-coba. Awalnya aku coba-coba gitu kan. Nah, gitu. Jadi awalnya mulai dari coba-coba dulu. Gitu. Nah, apa itu kan? Gitu. Aku lihat khotbah orang yang tidak setuju dengan bahasa roh. Langsung saya egonya imannya. Kayak gitu. Akhirnya aku tanya tentang bahasa roh dan lain-lain. Aku belajar banyak hal. Ternyata itu baik dan bagus. Karena pertama bahasa roh itu membangun diri. Kedua membangun orang lain. Gitu. Karena berdoa untuk orang lain. Kayak gitu. Jadi fungsi utama bahasa roh juga membangun diri sendiri kan. Baca lah nanti. Jangan terjebak dengan orang-orang yang ngomong tentang jemaat Efesus dan Korintus ya. Itu orang-orang gak lihat konteks tuh. Gitu. Jadi intinya itu. Jadi kayak aku ngomong Tuhan, aku mau coba. Aku cuma ngomong gini. Tuhan, aku cuma pengen next level dekat denganmu. Next step apa? Aku nggak ngerti. Aku cuma apa Tuhan? Kalau ini caranya, aku mau terima. Aku minta 7 hari sebelum retret. 7 hari.
5-nya ke bawah tadi. Nah, sorry. Kira aku ini lagi berpihak pada sesuai paslon. Jadi 7 hari. Gitu. 7 hari. Kira apa? Ditentang. Kira aku langsung terima. Dan aku jadikan ini kan tahunku. Dan benar terima di hari kedua. Pas di hari Hamin 1 dari aku, Hamin 1 malam banget aku terima, dan hari ulang tahunku paginya aku bisa berbahasa roh dengan kenceng, dengan enak, dengan lega. Dan tapi ada lucunya, harus di trigger dengan haleluya dulu. Itu dulu. Jadi haleluya baru bisa. Kalau enggak bisa. Aku mikir, ayo mulai, gak bisa. Udah haleluya baru bisa. Saya percaya, aku sampai tanya ke rohaniku, aku harus di trigger ya apa ini sesat gak kayak gitu. Tapi maksudnya di situ aku terima, dan aku ngerasa perubahan yang lebih drastis. Langsung perubahan dari pemikiranku yang dari tentang aku, dari jiwa-jiwa. Pemikiranku tentang jiwa-jiwa. Harapanku cuma memenangkan jiwa. Langsung bersaksi, langsung memenangkan jiwa. Aduh, bersyukur banget. Kayak gitu. Jadi baptisan Roh Kudus itu hal yang penting. Gitu guys. Jadi bukan cuma raba-raba toh guys ya. Kayak gitu. Jadi maksudnya kok kalian lihat pun tadi dari bahasa Roh juga kata raba-raba kan, kayak gitu loh maksudnya. Ya setiap orang tuh beda soalnya. Kalaupun general ya enggak apa-apa. Kayak gitu, mau siapa? Nah, beda arti ini. Makanya cari orang yang bisa menafsirkan bahasa roh. Biar kalian yakin. Gitu ya. Jangan. Maksudnya tanya, kamu bisa nafsir? Kamu bisa? Enggak gitu. Sampai sini, jadi aku berharap kalian ngerti. Ada yang mau ditanyakan atau pengen bertanya soal ini. Ini masih luas banget ya sebenarnya. Aku buka open pertanyaan untuk sengaja biar Q&A. Anak pribadi Roh Kudus, baptis Roh Kudus, bahasa roh. 3 itu dulu guys. Ini. Ini awas kali di berdua PC kok, aku mau tanya, awas. Ini ada platformnya nggak mau tanya? Atau mau tanya tentang kekristenan juga boleh. Sebelum kita sharing-sharing yang didapat apa ya? Kita nggak tentang bahasa roh hari ini, nggak tentang baptis Roh Kudus senang hari ini. Mau tanya kan? Nah, ayo guys, sudah mau tanya? Itu tadi masih luar banget sebenarnya guys. Kayak gitu, makanya kalau loncat-loncat. Supaya kita bisa bahas sebulan, plus kalian bisa tanya, explore sendiri. Ya. Nah, yang lain, ayo. Ada yang mau tanya seputar ini? Jangan sih paling iya guys. Yakin. Yang paling mantap itu kita ini Nando. Wah, Nando kita ini sangat ngerti betul itu Nando. Amin do. Jadi dengar. Oh, amin. Oh, masih hidup orangnya. Akhirnya udah tidur. Oke. Ada yang mau tanya seputar ini nggak ada? Ini orang-orang ini kadang itu kayak nggak mau tanya, tapi jangan diberi bertanya loh kamu ya. Nanti pakai call. Jadi tuh udah mulai kerja ditanya, kan harus bayar harga. Gitu. Wajahku bagus. Loh, Ben ngapain Ben kamu Ben? Saya lihat wajahku di kacamata nih Ruben. Oke. Ada nggak mau tanya tentang ini? Yakin ya? Yakin? Aduh, nah nih. Oh, oke, bagus. Pernah ragu-ragu kok, apakah kita dapat emang dari Roh Kudus bukan? Ya itu kan, udah kamu dibuktikan sendiri. Bisa nggak kamu buat? Gitu, orang bisa niru, bisa loh. Aku SMA niru, pernah aku niru. Gitu loh. Mukanya itu loh. Tapi mulus banget di situ ya muka aku ya. Oke, lanjut. Itu aku pakai skincare rajin guys, gila. Pakai toner, after serum, masker. Waduh, kalah kalian teman. Is. Terus mau beli ini apa namanya? Apa sih namanya? Apalah namanya gitu, vitamin apa gitu. Nah, ganti dulu mukanya. Nah, gitu. Jadi kok misalnya ragu-ragu ya sesimpel aja, kamu nggak bisa buatnya kecuali kamu niru. SMA aku pernah niru.
kayak gitu. Bisa. Tapi aku rasa itu sudah terima sih sebenarnya. Cuman keceprik aja gitu loh. Kayak gitu. Tapi ya ini aku itu sombong guys. Jadi langsung hilang rasanya langsung. Oke, sobat Sarah gitu lah itu. Jadi aku selalu ragu, aku di mana ya. Tapi sampai detik ini, aku ngerasa kayak, wih, keren aku punya bahasa baru, aku punya kata-kata baru ya, gitu. Jadi kayak, shalom, kata-kata shalom dulu, shalom. Oke, nah itu, jadi gak usah ragu, gak mungkin bisa. Jadi bahasa ini bahasa yang penting ya guys, justru ini penting banget. Ini penting banget, rugi banget kalau kalian gak pakai. Rugi bol. Kalian pas takut bisa pakai itu pada saat kalian lagi sedih, pada saat kalian lagi lelah. Jadi kalau kalian bingung, aku ya niru, tapi lama-lama ya pusing-pusing dewe, akhirnya aku ngerasa teguh-teguhkan dewe. Kayak gitu. Wah, aku terima beneran. Dan ini buktiin tadi, Josli aja nggak bisa, Peli juga nggak bisa buat kata-kata. Kayak gitu loh. Niru bisa. Ya itu ruginya dia kalau niru ya. Ada orang-orang yang memang hafal berat. Sampai ada bukunya ditulis. Tak baca, oh ya kayak Basaro ya. Ada bukunya dipanjangin gitu kata-katanya. Gitu. Tak baca, ya iya sih memang. Aduh. Dulu ya ini fun fact-nya ya. Nanti Kevin yang tiruin lah. Ada satu anak rohaniku dulu di sini. Namanya itu Novel Silalahi. Nanti biar Kevin yang tiruin. Caranya ya. Banyak PR-mu, Ben. Oke. Kayak gitu. Tidak guys. Jadi jangan ragu, sungguh. Eman. Kalian ragu malah nggak jejek kalian. Udah ngomong aja. Kalau aku mau ngomong gini, kamu coba dulu. Nanti kalau salah Tuhan perbaiki. Pernah kok. Ada bahasa terus orang ngambil di bahasa salah. Ditumpang ulang lagi. Kayak gitu. Terima dia bahasa yang benar. Jadi gak usah takut sih. Beriku. Kalau kamu memang niatnya benar, gak usah takut. Kayak gitu. Asal yang doain kamu ya orangnya bukan orang yang gak deket dari Tuhan, gak berangkat gereja terus ayo Feli kamu tak doain baptis Roh Kudus. Nah itu baru kamu mulai tanya. Tapi kok pendeta-pendeta orang-orang yang dekat sama Tuhan, orang-orang kudus, ya gak usah takut karena mereka cuma perantara. Kayak gitu. Yuk lanjut. Bagus. Gitu loh lo tanya. Itu loh. Wah, bagus pertanyaan tumben pinter sekali. Oke, jadi Basar itu bisa hilang kok. Terus dibaptis Roh Kudus lagi kok. Soalnya kan baptisan Roh Kudus. Nah, jadi kita harus tahu ya Basar semua karunia Roh Kudus itu seperti otot. Jadi itu terus dilatih. Kayak gitu. Jadi semakin sering kalian berbahasa roh, semakin banyak kosakata baru. Semakin banyak hal-hal yang baru terjadi. Kalian misalnya, kenapa ya? Aku kok doain cuma sekali-sekali sembuh. Lama-lama karena itu Tuhan pakai, Tuhan up, sehingga ketika kalian lebih juga pakai Tuhan dengan aliran kuasanya, itu bisa menyembuhkan lebih banyak orang. Jadi dilatih. Dilatih dulu. Tapi dilatih bukan untuk sombong ya. Dilatih itu maksudnya apa? Imannya kita dilatih juga. Dan yang lain-lain. Jadi sering kita pakai, ya cara ngelatih karunia kesembuhan. Ya sering tuh orang sakit. Semua karunia Roh Kudus akan berhubungan dengan jiwa-jiwa dan berguna. Kalau nggak berguna buat apa? Termasuk bahasa roh. Ya kan padam gitu loh. Ya nggak, kamu kan nggak mungkin kayak nggak kepikiran apa cara bahasa roh lagi. Tapi di saat kamu mulai dipenuhi Roh Kudus, mulutmu bisa ngomong sendiri. Gak usah khawatir. Jadi nggak ada baptisan ulang dalam Roh Kudus. Tapi dimunculkan kembali atau dibuka kembali itu possible sama Roh Kudus. Dan nggak semua langsung dibuka semua karunia-Nya. Jadi dari baptisan Roh Kudus yang pertama itu dengan tanda berbahasa roh, dari situ akan dibuka karunia yang lain, karunia berkata-kata hikmat, karunia yang lain, karunia kesembuhan, pemulihan, kesembuhan, mujizat, bla bla bla. Karena doa kita setepat dari bahasa roh ini, kayak gitu. Jadi gak ada hubungannya dengan gak ada hubungannya, tapi kayak kalau misalnya kita ngerasa kok hilang, sebenarnya nggak hilang. Cuman mungkin kita sudah kayak bener-bener kayak nggak notice itu lagi gitu loh. Tinggal nggak tahu gitu loh. Jadi kita nggak bersekutu dengan Tuhan ya. Ibarat kita sudah megang senjata nih, tapi kita nggak megang senjata 5 tahun. Ya kita pegang senjata ya lupa. Kayak gitu. Ya apa caranya ya? Bukan nggak ada. Tapi kita bukan lupa cara ya. Maksudnya kayak kita nggak bisa selama nggak pakai itu ya pasti sudah kayak lupa gitu. Kayak gitu. Tapi ketika kalian minta lagi, di-up lagi, dipenuhi lagi. Ketika kita ngalamin hadirat Tuhan, atau dipenuhi lawatan Tuhan, kita bisa ngomong aja. Kayak gitu. Bahkan dengan bahasa-bahasa yang baru. Kadang aku sadar dulu, kata-kata baru nih. Kayak gitu, mulutku goyang aja.
kayak ratakan tangan gitu kayak gitu ya begitulah guys ya. Jadi nggak perlu takut tuh, loh aku udah lama berasa gak apa tinggal minta ya Tuhan apa munculkan kembali bahasa roh itu, aku pengen. Ada beberapa orang, dan ini juga jangan kaget ya, ada beberapa orang yang hanya bisa berbahasa roh pada saat worship. Ini temanku kejadian beneran. Nih, jadi pas worship kok baru jawab, ya gak apa-apa, ini kehendak Tuhan sih. Tapi kalau bisa mintalah di setiap hari. Kayak gitu, minta sama Tuhan, minta aja sih menurutku. Ngomong itu karunia, Tuhan berkata kejarlah karunia, karena itu terutama adalah kasih. Kejarlah, itu kata-kata apa? Itu sesuatu yang di bold. Kayak gitu. Kayak misalnya tukang bakso, kejar, ya gitu loh. Kayak gitu. Oke, kayak gitu. Ada mau tanya lagi sebelum masuk kesaksian. Sharing dapat apa dan lain-lain. Yuk berubah dengan ini. Kok bahasa ini terlalu berat rasanya, gak apa-apa lah. Kayak sekali, kayak foundation of faith gitu rasanya ya. Kayak gitu ya, gak apa-apa lah. Trial foundation of faith. Nah, ini promosi nih Ruben nih 1 dan 2 nih. Nah, nanti ini bakal ada lagi ya guys, foundation 1 dan 2. Asik. Oke, kalau Nando ini sejati paling suka tentang ini, kebangkitan orang mati. Nando, oke,